Baik untuk materi nasionalisme itu di MOC sudah dipelajari ya, paling nggak dibaca semua sudah ya. Kita ingin tahu, ingin menggali eh, Bapak dan Ibu ini untuk nasionalismenya ini seperti apa, mendapatkan dari materi yang sudah dipelajari tersebut, baik dari video maupun dari modulnya. Itu aja, karena pada dasarnya intinya sih bagaimana penerapannya itu saja. Ketika pengetahuan sudah didapat, tinggal implementasinya, tinggal aktualisasinya saja sebetulnya itu. Saya sedikit mengomentari tentang tugas yang kemarin saya berikan, itu yang semua bagus, tapi yang paling bagus itu dari kelompok Pak Abdi nih, untuk kelompok Pak Abdi, untuk apa? Untuk yang individu juga Pak Abdi nih yang semua baik, tapi yang paling baik nih kenapa? Karena ternyata implementasi aktualisasi yang ternyata itu berhubungan setiap hari itu, pertama itu kita ketika masuk ke kantor itu yang kita temui pertama tugas pengamanan, pasti kan? Itu. Kemudian petugas kebersihan, baru mungkin rekan kerja, itu biasanya seperti itu. Nah ini aktualisasi betul seperti itu. Jadi betul-betul memang itu yang selama ini berjalan ketika kita masuk ke kantor, kalau pertama itu pasti pengamanan atau petugas cleaning service, kemudian baru rekan-rekan kerja. Seperti itu. Maka ketika aplikasinya, aktualisasinya etika publik itu betul menyapa terlebih dahulu atau menegur ini, makanya semua baik, tapi yang terbaik itu ya Pak Abdi ya, baik kelompok maupun individu. Nanti nggak apa-apa, di sini saya tidak menilai benar salah apa yang Bapak dapatkan dari materi itu yang sudah dibaca maupun dari video. Silakan, saya di sini tidak menilai benar salah. Tapi paling enggak bagaimana mungkin saya juga kalau membaca seluruh materi itu dari 49 slide, kemudian video, mungkin agak berat untuk menghafal, dan tidak mungkin. Pasti kita hanya membaca, tapi kita membaca dan memahaminya saja. Ketika kita memahami apa itu nasionalisme, kita bisa aktualisasikan di dalam dunia pekerjaan kita. Itu yang penting itu, aktualisasinya gitu loh. Aja dasarnya itu semua. Jadi dari nilai-nilai aneka itu bisa diaktualisasikan. Itu cuma tidak sekedar konsep gitu. Oke, biasanya kalau pertama tuh malah enak, langsung lega gitu. Izin Bapak, saya mau coba Ya, silakan menjelaskan apa yang saya dapat dari modul tentang nasionalisme ya Pak. Ya, silakan. Yang saya dapat dari modul yang saya pelajari, di awal kita mempelajari tentang arti dari nasionalisme itu sendiri, baik secara sempit. Kalau sempit kan artinya kita membanggakan bangsa kita, tapi merendahkan bangsa yang lain. Tapi bukan itu yang kita gunakan. Nah, untuk secara luas, nasionalisme yang kita pakai adalah membanggakan bangsa kita sendiri, tapi juga menghargai bangsa lain. Dan khususnya nasionalisme yang kita gunakan adalah nasionalisme Pancasila. Jadi dalam pembelajaran ini yang saya dapatkan juga di mana kita harus mengetahui juga sejarah dari lahirnya Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sehingga kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut, terutama dalam praktek nasionalisme. Sehingga kesimpulannya nasionalisme Pancasila ini adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang ada 5 sila tersebut. Seperti itu Bapak singkatnya. Terima kasih. Kalau terkait dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu yang saya pelajari itu kita mengetahui mulai dari sejarah bangsa ya Pak ya. Jadi lebih luas gitu Pak kalau wawasan kebangsaan. Kita mengenal bangsa atau identitas bangsa kita, tentunya juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme juga, mulai dari sejarahnya, kemudian kita harus mengenal struktur pemerintahan juga, dan diantaranya 4 pilar bangsa ya Pak. Terus mengenal juga seperti bendera kita,
kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya, Pak, untuk dasar sebagai kecintaan atau menumbuhkan nasionalisme. Mungkin itu, Bapak. Oke, nggak apa-apa. Yang lain? Berikutnya? Izin Bapak. Izin Bapak. Ya, silakan, Bu Dokter. Ya, ingin menambahkan yang disebut sama Mbak Anita. Kalau dalam pandangan saya, yang saya pahami bahwa nasionalisme itu adalah cinta tanah air namun tidak berlebih-lebihan, di mana itu untuk membangun diri sendiri maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Di mana nasionalisme itu muncul karena ada ikatan senasib. Salah satunya adalah karena adanya ikatan senasib sepenanggungan, kemudian karena tinggal bersama-sama di suatu daerah. Kemudian karena masa lalu mungkin pernah dijajah oleh bangsa lain. Kemudian prinsip nasionalisme itu ada beberapa, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Kemudian yang disebutkan oleh Mbak Anita tadi bahwa kita nasionalismenya itu adalah nasionalisme Pancasila. Di sini yang saya dapatkan adalah kerangkanya bahwa kita sebagai seorang ASN yang nasionalis dan harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat akan menjadikan kita sebagai ASN yang memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tugasnya, di mana tugas ASN di sini seperti yang sudah kita ketahui, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Di mana dengan pengetahuan wawasan kebangsaan yang kuat dan rasa nasionalisme yang kuat dalam diri kita, itu akan menjadikan kita sebagai pelayan publik yang berintegritas. Kemudian Pancasila di sini sebagai jati diri bangsa, ya, jati diri, di mana Pancasila di sila pertama itu jati diri kita sebagai jati diri kita ya adalah bangsa yang agamis, di mana output yang dicapainya adalah kita harus bisa membedakan baik dan buruknya. Outcome-nya atau wujud nyatanya adalah kita menjadi orang yang jujur dan berintegritas. Kemudian yang kedua, sila kedua adalah bangsa yang di mana output-nya berlaku adil dan outcome-nya adalah toleran. Kemudian yang ketiga, sila yang ketiga, bangsa yang cinta tanah air. Output-nya siap sedia membela negara, outcome-nya kita menciptakan suasana yang rukun dan damai. Kemudian sila keempat, jati diri kita adalah bangsa yang demokratis. Output-nya adalah tidak egois, outcome-nya mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang terakhir, bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, output-nya gotong royong, outcome-nya adalah saling membantu. Kemudian memahami wawasan kebangsaan itu yang dilandasi wawasan kebangsaan itu dilandasi oleh Pancasila, yang dimana hal itu menjadi jati diri bangsa dan itu menjadi pedoman kita dalam bertingkah laku dan itu menciptakan karakter bangsa. Demikian Bapak yang saya dapat rangkum dari nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Ade ya, nggak apa-apa ya. Ade silakan. Paling enggak ya rangkuman lah ya. Rangkuman yang seperti yang sudah kita pelajari dari materi atau modul nasionalisme tersebut. Itu aja yang penting. Pada dasarnya untuk saya pribadi, yang penting membaca materinya atau modulnya, mungkin tidak bisa menghafal. Kalau menghafal mungkin saya juga berat. Paling enggak membaca, memahami, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme itu berdasarkan Pancasila. Silakan Ade. Nasionalisme ini kalau untuk kita sebagai ASN sendiri, saya menilainya kita perlu memahami apa sih nilai nasionalisme itu sendiri, terutama nilai nasionalisme Pancasila seperti yang sudah sebelumnya dipaparkan oleh Dr. Frisna sendiri, bagaimana pengamalan masing-masing sila itu dan bagaimana kita sebagai ASN untuk mengimplementasikan masing-masing butir dari sila Pancasila tersebut dalam kita melaksanakan pelayanan publik maupun hidup bersama di lingkungan kerja dan sebagainya, Bapak. Nanti kalau saya merefleksikan, mungkin hasil pembelajaran kita lebih ke bagaimana kita membreakdown
masing-masing sila dalam Pancasila dalam kerangka nasionalisme dan bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu mungkin Bapak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa diaktualisasikan ya nilai-nilai tersebut ya. Tidak hanya dibaca, tidak hanya dipahami, tapi juga aktualisasikan, itu yang paling penting. Termasuk nanti akhir kegiatan ini juga pasti aktualisasi dan habituasi kan. Oke, selanjutnya Pak Alfredo. Silakan Pak Alfredo. Baik, izin Bapak. Mengenai nasionalisme sendiri dari yang saya baca Pak, kurang lebih pengertian dasarnya itu kurang lebih sama seperti teman-teman gitu Pak. Nasionalisme itu adalah bentuk sikap diri di mana sikap cinta terhadap negara, perwujudan dari sikap-sikap wawasan kita terhadap bela negara juga Pak, bagaimana kita mencintai tanah air, bagaimana membela negara, izin Pak, bagaimana kita bertindak dalam kehidupan keseharian, khususnya kita sebagai masyarakat Indonesia, gitu Pak. Nah, nasionalisme sendiri jika dikaitkan sebagai kita pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, dari yang saya tangkap itu Pak, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang lebih daripada masyarakat sipil biasa Pak, karena kita langsung bersinggungan dengan bekerja melayani di institusi negara gitu Pak. Jadi apalagi di masa sekarang itu banyak paham dengan adanya media sosial gitu Pak, dengan pertukaran informasi yang sangat cepat, banyak sekali paham-paham yang melenceng dengan nilai-nilai founding fathers kita gitu Pak, khususnya Pancasila. Jadi nilai-nilai ini tetap harus kita aktualisasikan. Jadi jangan cuma kita paham tapi tidak diaktualisasikan. Ini yang paling penting, itu saya selalu berkata bahwa tujuan dari Latsar ini adalah itu, aktualisasinya. Bukan artinya ketika dikasih materi kemudian paham, dibaca paham, ada aktualisasi, itu yang paling penting. Jadi saya selalu menekan gitu. Percuma juga aneka ini dibaca tapi tidak diaktualisasikan. Baik, lanjut Pak Ahmad ya. Ahmadi aja dah, Pak Anjas. Iya siapa, izin Pak. Jangan lupa disinggung juga tentang wawasannya. Iya Pak. Oke, silakan. Izin Pak, saya menyampaikan beberapa hal tentang nasionalisme. Nasionalisme bukan rasa cinta tanah air seperti yang disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Tetapi Bung Karno juga memesankan kita tentang nasionalisme, bahwa nasionalisme Indonesia berbeda dengan nasionalisme Barat, di mana nasionalisme kita ada nasionalisme yang berdasarkan pada kemanusiaan, bukan nasionalisme yang menyerang bangsa lain. Kenapa? Karena Indonesia lahir dari rasa kemanusiaan itu sendiri. Bangsa kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini bersatu karena satu hal, yaitu karena nasib, alasan yang sama, karena telah dijajah oleh bangsa Barat, sehingga kita bersatu dan memerdekakan bangsa ini. Jadi Bung Karno berpesan bahwa nasionalisme kita adalah nasionalisme kemanusiaan, di mana kita menjalin kerjasama dengan bangsa lain secara sejajar. Artinya di sini kita sebagai ASN dalam menjalankan nasionalisme Indonesia haruslah mau bekerja sama dengan orang lain, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan juga mengayomi yang lemah, dan juga menghormati sesama gitu Pak. Nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan nasionalisme Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai imperialisme mereka. Seperti itu Pak. Sudah membaca, memahami, itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi aktualisasinya. Itu aja saya selalu itu. Gitu. Kalau mungkin kita menghafal 49 slide, ya kan, terus modul juga, video juga, walaupun sama, nggak mungkin gitu. Paling nggak kita membaca, kemudian kita pahami, kita aktualisasikan. Udah itu saja. Yang penting itu. Makanya saya buat videonya, saya suruh buat tugasnya itu seperti itu. Bagaimana ternyata aktualisasinya sendiri belum. Gitu, seperti saya sampaikan tadi, seperti Pak Abdi kan, dia membuat tugas itu yang biasa diaktualisasikan saat ini itu masuk semua di penilaian saya, masuk semua, mulai dari datang pertama terus bertemu dengan siapa, ternyata seperti itu yang paling terjadi itu, seperti itu. Makanya berarti kan aktualisasinya berjalan gitu. Latsarnya belum selesai tapi aktualisasinya sudah berjalan itu. Mudah-mudahan itu betul-betul diaktualisasikan, tidak hanya dibuat dalam bentuk video saja. Itu ya Pak Abdi ya, dan kelompoknya juga. Itu, dan Bapak dan Ibu semua di sini.
Kemudian selanjutnya, Alma, mengenai nasionalisme. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit mengenai prinsip nasionalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Pak. ya, Di mana itu yang saya baca, Pak, mengapa kita harus menerapkan nasionalisme berdasarkan nilai Pancasila? Itu agar kita dapat menempatkan persatuan dan kesatuan. Lalu kita dapat menentukan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, dapat menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia. Yang kelima, mengakui persamaan derajat. Yang keenam, persamaan hak dan kewajiban sesama manusia dan bangsa. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang kedelapan, mengembangkan sikap tenggang rasa. Di mana hal ini dapat kita terapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Seperti itu aja sih, Pak. Karena sebelumnya udah dijelaskan semuanya sama teman-teman. Itu, Pak. nggak apa-apa. Jadi istilahnya ketika mungkin rekan kita sudah menjelaskan, kita jelaskan lagi, dia tambah jelas dan kita semua bisa masuk istilahnya gitu kan. Mungkin kalau bilang sudah dijelaskan tapi kita tidak menjelaskan juga tidak terulang kan. Sebaiknya diulang-ulang. Ketika diulang-ulang itu maka cepat kita nangkepnya seperti itu. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yang belum? Pak, saya Pak. Silakan. Saya mau menambahkan dari teman-teman tadi udah menjelaskan. Jadi setuju sama teman-teman juga, nasionalisme itu jadi sebagai rasa cinta tanah air. Dan yang pasti dengan mendapatkan nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga harus mengimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai seorang ASN. Soalnya kan sebagai ASN kita sebagai pelayanan, sebagai pelaksana kebijakan publik, terus kita juga berorientasi pada kepentingan publik dan juga berintegritas tinggi. Dan kita juga sebagai ASN juga harus memiliki wawasan kebangsaan tentang bangsa kita sendiri mengenai apa bahasa nasional kita, apa bendera, dasar hukum seperti undang-undang tadi sebagai pilar bangsa Indonesia, seperti itu. Terus di sini kita juga ASN juga harus mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesi kita sebagai pelayan publik yang berintegritas. Dan kita kan juga ASN itu sebagai figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus jaga sikap dan perilaku kita. Udah gitu. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Dua lagi. Izin, Pak. Ya, silakan, Alex. Ya, jadi menurut saya untuk nasionalisme ini adalah satu sikap dari kita itu sebagai masyarakat untuk memiliki kesadaran terhadap budaya dan wilayah kita. Jadi mungkin menunjukkan bahwa rasa cinta terhadap tanah air kita sendiri. Nah, jadi mungkin kalau dari yang dulu nasionalisme ini tunjukkan dengan semangat perjuangan untuk kemerdekaan, karena sampai munculnya nilai-nilai dari dasar negara itu Pancasila. Nah, mungkin yang bisa kita implementasikan di sini adalah dari nilai-nilai Pancasila sendiri. Jadi mungkin kita sebagai ASN bisa bersikap dalam pekerjaan kita itu bisa bersikap adil dan juga bisa menunjukkan rasa persatuan. Artinya kita ada semangat untuk menolong atau gotong royong gitu, Pak. Nah, sebagai warga negara juga kita juga harus memiliki wawasan terhadap kebangsaan. Artinya kita punya pengetahuan terhadap sejarah dari bangsa kita dan juga kita memahami dari nilai bangsa kita sendiri, itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan termasuk juga Undang-Undang Dasar, gitu Pak. Silakan lanjut. Oke, Pak Abi, silakan. Artinya, memang modul itu berat kalau kita pelajari, kalau kita hafal itu memang berat. Artinya seperti saya sampaikan tadi, kita baca, kita pahami, kita aktualisasikan, itu yang paling penting. Kalau saat ini kita diskusi saja, saya pengen menggali mungkin dari membaca pada saat MOC itu kan, mana nih gitu kan, itu aja sebetulnya. Ya. Oke, lanjut. Nasionalisme itu kalau saya perhatikan itu lebih kepada rasa cinta kita kepada tanah air, Pak. Ya. Bagaimana kita itu bisa cinta kepada tanah air, yaitu kita harus mengerti sejarah dari bangsa kita sendiri melalui sikap mengerti akan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu akan menumbuhkan rasa bela negara, yang nilai-nilai bela negara itu sendiri adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan negara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara,
rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan untuk bela negara. Lalu, dengan adanya sikap bela negara itu, kita akan mempunyai rasa bangga kepada negara kita sendiri. Tetapi, kita sadar untuk tidak menjatuhkan atau menghormati bangsa lain. Begitu, Pak. Baik, terakhir Pak Aditya Prama ya, belum? Ya, Pak. Pak Aditya Prama. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain juga. Yang saya simpulkan Sama apanya, nasionalisme. ayo. Pak Aditya sama yang mana nih? Sama-sama semuanya. Enak banget sih bilang sama. Ya udah biasa, yang terakhir itu kesimpulan. Jangan bilang sama. Terakhir kesimpulan ya. Jangan Ya, bilang Pak. sama yang mana. Oke, kesimpulan aja. Ya, Pak. Nasionalisme itu apa, wawasan kebangsaan itu apa? Terserah, tidak harus plek seperti yang ada di PowerPoint atau PPT atau di modulnya. Itu aja. Silakan. Ya, Pak. Jadi yang saya simpulkan itu adalah nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas pribadi itu diserahkan kepada suatu negara, Pak. Dan wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita, bangsa Indonesia, dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak. Kalau nasionalisme dan wawasan kebangsaan itu penting dimiliki oleh kita sebagai ASN, karena kita harusnya tidak sekedar berwawasan saja, tetapi kita harus memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya juga, Pak, dalam menjalankan fungsi dan tugas kita sehari-hari, Pak. Dengan memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, kita jadi memiliki orientasi cara berpikir, cara pandang, dan bisa lebih mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, kemudian terkait dengan ada istilahnya ada semangat kebangsaan yang harus kita miliki, ada nasionalisme dan patriotisme. Nah, ini bisa nggak membantu menjelaskan kepada saya semangat kebangsaan nasionalisme seperti apa dan contohnya apa, kemudian patriotisme itu seperti apa dan bagaimana? Silakan. Terkait dengan semangat kebangsaan, karena kita punya semangat nasionalisme, kemudian ada semangat patriotisme. Nah, ini seperti apa nih? Mungkin bisa membantu saya menjelaskan. Silakan. Nasionalisme itu seperti apa dan bagaimana, kemudian sifat semangat kebangsaan patriotisme itu seperti apa? Silakan. Pak Abdi. Loh, kok diem semua? Suara saya masih terdengar kan ya? Siap terdengar, Pak. Iya, kok diem semua? Iya, cuman bingung Pak, jawabnya deg-degan. Iya, jadi kan seperti saya sampaikan tadi, saya tidak menilai benar salah di sini, tapi bagaimana menggali menggali Bapak dan Ibu sekalian pembelajaran materi terkait dengan nasionalisme itu aja. Ini tidak harus benar salah menjawab. Yang penting pengetahuan kita aja. Semangat nasionalisme itu seperti apa? Semangat kebangsaannya ya. Semangat kebangsaan nasional seperti apa? Kemudian patriotisme seperti apa? Itu aja. Silakan, siapa yang menanggapi terlebih dahulu? Izin, Pak. Ya, silakan, Mas Aditya. Kalau menurut saya sih, kalau semangat kebangsaan tadi itu lebih ke bagaimana kita memiliki rasa bangga akan cinta tanah air, rasa bangga kita lahir di Indonesia, terus kita hidup juga di Indonesia, dan apa yang Indonesia kita bangga dengan apa yang dimilikinya seperti itu. Terus kalau untuk yang patriotisme itu seperti ini sih, rasa untuk hampir sama juga, tapi untuk patriotisme ini rasa memiliki kita bangsa, memiliki bangsa ini, memiliki
negara ini, terus kita juga menghormati pahlawan-pahlawan yang dulu pernah berjuang dalam memerdekakan negara kita. Seperti Yang itu, mana? Pak. Patriotisme. Iya. Seperti itu sih, Itu Pak. aja. Iya. Oke, selanjutnya. Izin Pak, Ya, Pak Abdi. kalau nasionalisme tadi. Satu-satu dulu ya, yang ditanggapinya semangat kebangsaan nasionalismenya dulu, nanti baru patriotisme. Jadi satu-satu biar enak gitu. Iya Pak. Kalau nasionalisme tadi kan lebih kepada rasa cinta kita kepada tanah air ya Pak. Dengan bagaimana kita mengenal sejarah dan lain-lain tadi Pak. Nah, namun untuk patriotisme. Iya, patriotisme itu bagaimana cara kita cara rela berkorban terhadap bangsa dan lain-lain begitu Pak. Ya, Lebihnya. Oke, iya. Iya. Betul, patriotisme lebih kepada bagaimana rela berkorban ya. Karena contohnya begini, ketika kita jadi ASN, pada hari Sabtu seharusnya kita libur. Ada jalan-jalan dengan keluarga atau waktu dengan keluarga. Tapi tiba-tiba oleh pimpinan kita diminta masuk karena ada acara. Nah, ini juga bentuk bagian daripada patriotisme. Nah, kita rela berkorban untuk kepentingan negara. Karena ini terkait dengan tugas dan abdi negara. Itu salah satu contohnya. Ya, itu. Kemudian yang lain, nggak usah banyak-banyak dari saya. Ya, saya pengen menggali dari Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, ya, Izin Bapak. Ya, silakan. Mungkin sedikit menambahkan dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Abdi tadi, kalau misalnya nasionalisme memang lebih kepada rasa cinta tanah air, sedangkan patriotisme lebih pada semangat atau rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tambahan lainnya itu mungkin kalau nasionalisme itu kita lebih ke penerapan nilai-nilai yang berkaitan dengan nasionalisme Pancasila yang telah kita uraikan tadi, bagaimana kita memaknai Pancasila dalam kehidupan dan praktiknya pada kehidupan masing-masing. Sedangkan patriotisme itu mungkin lebih kepada sikapnya kita secara langsung untuk menunjukkan sejauh mana loyalitas, kesetiaan kita atau semangat rela berkorban kita dan semangat cinta tanah air itu ditunjukkan melalui sikap-sikapnya seperti apa. Misalnya berani terdepan dalam membela negara dalam segala situasi, setia untuk kepada instansi, misalnya kalau kita sebagai ASN atau setia kepada pemerintahan yang ada, kemudian yang seperti Bapak jelaskan tadi, rela mengorbankan waktu, tenaga, harta benda dan sebagainya macamnya. Mungkin kalau patriotisme itu lebih dekatnya kalau kita dengar secara langsung lebih pada ya seperti patriot, para pejuang yang lebih kepada semangat juang dan berkorban kali ya Pak. Baik, yang lain, pendapat yang lain? Izin Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, izin Pak menjelaskan Pak, kalau menurut saya pribadi Pak, nasionalisme dan patriotisme itu berkaitan Pak, tapi nasionalisme itu lebih kepada ajarannya begitu Pak, tapi kalau patriotisme lebih kepada sejauh mana rasa nasionalisme kita ketika negara membutuhkan kita begitu Pak. Jadi apa yang bakalan kita lakukan demi negara ketika negara membutuhkan kita, itu menurut saya dari nilai dari patriotisme Pak, perjuangan kita begitu Pak. Nah, dari tadi itu saya mikir Pak, kalau dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pekerjaan kita Pak, kalau menurut saya contohnya patriotisme itu Pak lebih kepada ketika kita diberikan tanggung jawab oleh atasan Pak, misalnya mengenai satu hal pekerjaan diberi oleh atasan, maka kita akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya begitu Pak. Nah, itu menurut saya adalah satu contoh dari nilai patriotisme itu sendiri begitu Pak. Karena dengan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, kita akan membantu kinerja organisasi menjadi lebih baik lagi begitu Pak secara keseluruhan. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjut Dokter. Yang tadi yang saya pahami bahwa nasionalisme itu kan ya memang cinta tanah air, rasa cinta tanah air gitu ya Pak ya. Jadi kalau kayak saya bahwa dalam hati saya prinsip
kalau implementasinya ya Pak, kalau ke diri saya sendiri. Nah kalau misalnya nasionalisme saya itu ya bahwa saya sebagai seorang ASN saya mempunyai paham Pancasila, nasionalisme Pancasila, mulai dari sila 1 sampai sila kelima gitu ya Pak. Nah untuk implementasinya seperti misalnya sila pertama, sila kelima aja deh Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah di situ kan pengamalannya bahwa saya harus bersikap adil, mau membantu orang lain. Dalam pekerjaan saya mungkin itu prinsip saya, kemudian patriotismenya itu lebih ke sikap saya dalam mengamalkan nilai-nilai yang saya anut. Seperti itu. Mungkin misalnya tidak membeda-bedakan pasien, misalnya seperti itu Pak. Kemudian untuk contoh-contoh yang lain, pengamalannya disiplin kerja, misalnya seperti itu Pak. Untuk seperti saya, jarak, saya kan tinggalnya sekarang kan di Tangerang gitu ya Pak. Nah untuk saya on time ke kantor kan artinya saya harus mengorbankan waktu saya lebih cepat bangun, lebih cepat ini, lebih cepat bersiap-siap itu. Dengan saya disiplin kerja, menurut saya itu sudah sebagai salah satu bentuk patriotisme gitu Pak. Ya, contohnya itu, betul memang salah satunya itu juga bisa masuk semangat kebangsaan juga. Jadi mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Seperti memang banyak contoh ada rekan kerja yang rumahnya jauh, yang mungkin bisa 2 jam untuk mencapai kantor itu, beralasan sering terlambat itu beralasan karena rumahnya jauh. Nah, ini juga tidak masuk ke dalam semangat kebangsaan untuk membela kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan juga semangat istilahnya semangat rela berkorbannya untuk kantor itu ya seperti itu, alasannya rumahnya jauh, padahal tidak seperti itu. Makanya untuk dokter ini bagus, artinya mudah-mudahan itu bisa diaplikasikan tidak hanya seperti saya sampaikan sebelumnya hanya di waktu CPNS saja, tapi ketika SKPNS-nya keluar sama juga dengan yang lama. Karena begini, merubah mindset ASN yang lama yang mungkin ada di lingkungan kita di mana tempat kita tinggalkan itu tidak mudah. Artinya bisa kemungkinan kita terbawa arus dengan yang lama. Contoh begini, dokter Krisna berangkat pagi, tapi begitu lihat di kantor di ruangan dokternya kosong. Jam 9 baru pada datang misalkan gitu. Lama-lama melihat seperti itu, dua kemungkinan tetap bertahan atau tetap akan mengikuti seperti itu. Nah ini mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak mengikuti yang lama-lama kalau memang ada pola mindset seperti itu. Karena memang ternyata sampai saat ini perubahan mindset itu sulit kalau tidak juga dimulai dari pimpinan. Nah gitu. Karena banyak juga ya seperti saya sampaikan, akhir mengikuti arus. Itu datangnya jam 9, ya kan, dia ikut jam 9. Absen gimana bisa nanti di kala-kali, gitu kan. Itu juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian ketika sudah mengaktualisasikan di lingkungan kantor masing-masing. Jadi intinya nasionalis itu bangga, kemudian patriotisme itu rela berkorban. Adapun pengamalannya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mungkin bisa diaktualisasikan. Masih 6 orang berapa? Yang belum? 5 lagi ya? Ini silakan, nggak usah takut salah, karena saya di sini tidak mencari siapa salah, siapa yang benar. Intinya bagaimana memahami nasionalisme masing-masing. Silakan. Izin Bapak. Ya. Bu Anita silakan. Ya. Baik, masih yang tadi ya Pak tentang perbedaan nasionalisme dan patriotisme. Betul masih ya. Ya. Untuk nasionalisme sendiri mungkin jawaban saya jadi hampir sama dengan teman-teman, intinya tentang mencintai bangsa dan negara, cinta tanah air ya Pak ya. Bangga. Untuk patriotisme lebih ke sikap berani, rela berkorban, membela negara. Untuk contoh aktualisasinya sehari-harinya, mungkin kalau untuk nasionalisme itu
bisa dengan bekerja dengan sungguh-sungguh atau menggunakan produk dalam negeri gitu ya Pak. Misalnya kita kan dalam bekerja menggunakan pakaian batik seperti itu, bekerja dengan sungguh-sungguh, otomatis berarti kita mencintai negara kita agar bisa lebih maju seperti itu Pak. Kalau untuk patriotisme mungkin kan kalau di ASN sendiri di pekerjaan kita bersedia untuk penempatan mungkin ya Pak, misalnya ada tugas harus ke daerah-daerah, sedangkan kan sebetulnya kalau ke daerah mungkin beda dengan di kota ya Pak, aksesnya atau kondisinya di sana seperti apa, seperti itu. Tapi kita harus selalu siap menjalankan tugas ketika kita harus bertugas ke daerah seperti itu mungkin Pak, contohnya. Mungkin itu Pak. Kalau terkait dengan kesetiakawanan? Untuk kesetiakawanan mungkin itu lebih ke patriotisme juga mungkin ya Pak ya. Jadi kita kan mengorbankan keinginan kita untuk mau bekerja sama atau bergotong royong dalam bekerja. Mungkin seperti itu Pak. Bukan nasionalisme. Nasionalisme. Iya, kesetiakawanan. Bisa juga sih Pak nasionalisme. Jangan ikut-ikutan saya dong. Harus gitu dong. Harus punya pendirian. Ini masuk nasionalisme apa patriotisme, kan saya sih bilang tadi. Nasionalisme terkait dengan bangga, cinta, ya kan, memelihara kehormatan bangsa. Kemudian patriotisme itu lebih kepada rela berkorban, pantang menyerah, ya kan, seperti itu. Ini patriotisme Pak. Pengabdian, lebih kepada pengabdian yang tulus, gitu kan. Patriotisme itu. Nah, kadang kan kita di dalam dunia kerja ini kan, ini kenyataan juga. Ada teman kita yang membutuhkan mungkin bantuan kita, tapi kita menolak. Kan banyak. Ada yang mungkin dari, karena di antara bidang-bidang ini kadang-kadang, jangan di antara bidang lah, satu bidang. Ketika dari luar ada minta data ini, kemudian melempar, ya kan, melempar. Oh itu dengan Pak ini, ya, seperti itu. Banyak seperti itu. Saya minta data ini, oh itu mintanya ke sini. Padahal di satu bidang, satu sub. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Harusnya dia membantu, oh ya mana ini. Nah itu. Nah kadang-kadang ketika kerja publik itu seperti itu. Melempar pekerjaan pada teman yang memang mungkin tusinya dia, mungkin SKP itu pekerjaan dia, tapi kita satu ruangan itu kan harus juga membantu. Oh iya, seperti videonya Pak siapa tuh, yang dari Dirjen KI kalau nggak salah, yang dia lewat telepon, kemudian dia kerjanya di bagian keuangan, tapi dia membantu menginformasikan yang dia tahu. Harusnya seperti itu kan. Video siapa tuh ya semalam? Pak Aditya ya? Pak Budi ya? Iya Pak, saya Pak. Iya Pak Budi. Artinya ini kan bagus. Jadi tidak dilempar, oh ya pasti nggak tahu nih. Ya, tapi dia tetap memberikan penjelasan, oh ya saya bisa membantu dengan menjelaskan ini. Itu. Walaupun dia pada dasarnya di bagian keuangan, tapi dia bisa membantu. Harusnya seperti itu. Paling bagian komitmen mutu publik kita kepada orang luar kan gitu, pelayanan prima. Nah ini juga seperti itu. Makanya kan semangat bangsa itu semangat nasionalisme yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila dan patriotisme. Bagaimana aplikasinya, penerapannya juga seperti itu. Masih 4 lagi ya, 26, masih 4 lagi sebetulnya ini, tapi waktunya kita sudah hampir habis. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, baik kesalahan, dan seperti saya sampaikan, saya tidak mengajar di sini, saya hanya menggali bagaimana Bapak dan Ibu mempelajari emosi itu di nilai-nilai aneka. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi barangkali? Oke, baik, terima kasih. Mau ditutup oleh ketua kelas, biasanya gimana? Ditutup dengan laporan, Pak. Oh, baik, silakan. Semuanya seluruhnya duduk siap, gerak. Lapor pembelajaran telah selesai. Laporan selesai. Ya, lanjutkan. Siap bubarkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya istirahat, gerak. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.